Yang pertama itu, apakah ekspor butuh legalitas perusahaan? Ayo gimana? Dijawab. Untuk legalitas perusahaan tidak butuh karena ada servis yang namanya. Untuk saat ini, layanan domestik itu kita belum ada. Nah, tapi dengar-dengar kayaknya ada isu-isu gitu deh, share yang lagi booming banget saat ini. Isu apa nih? Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari YouTube Mr. Eksportir. Ada yang nanya nih, share, untuk ekspor ternak tuh bisa nggak sih kayak kelinci sama kambing? Nah, kalau bisa gimana caranya? Tentu bisa untuk ekspor ternak. Untuk ternak sendiri membutuhkan dokumen. Halo Sobat Ekspor. Halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Eksportir di sesi Q&A. Dengan saya Shirley. Saya Rafika. Oh ya, kemarin kita sudah membuka sesi pertanyaan di YouTube Mr. Eksportir dan di Instagram. Dari Instagram sama YouTube, aku udah dapat beberapa pertanyaan nih. Kalau gitu langsung aja kali ya kita mulai sesi Q&A-nya. Di sini ada nih pertanyaan dari Instagram. Yang pertama itu, apakah ekspor butuh legalitas perusahaan? Ayo gimana? Dijawab. Untuk legalitas perusahaan tidak butuh karena ada servis yang namanya under name service. Under name service ini bisa digunakan bagi siapapun yang ingin melakukan ekspor baik perorangan maupun perusahaan. Oke, jadi kesimpulannya untuk ekspor nggak butuh legalitas perusahaan ya? Tidak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram juga ada yang nanya, ekspor sayur bisa nggak sih? Tentu bisa dong. Untuk sayur membutuhkan dokumen fitosanitari, di mana dokumen ini harus melalui karantina terlebih dahulu dalam beberapa jam. Kemudian kita akan mendapatkan dokumen tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga, di sini jelaskan sistem under name. Oke, jadi kalau untuk sistem under name itu tergantung sama si produknya. Biasanya produknya itu dibagi 3. Yang pertama produk general cargo, produk agriculture, dan yang ketiga itu untuk live animal. Dan untuk jadi jika si pemilik barangnya belum ada legalitas perusahaan, kalian untuk para eksportir muda bisa menggunakan servis under name kita. Untuk segala dokumentasi ekspornya bisa kami yang lengkapin. Kayak gitu, share. Oh, jadi memudahkan bagi siapapun yang ingin melakukan ekspor. Bener banget. Jadi kalau misalnya ada para eksportir yang belum ada lisensinya, kita bisa bantu untuk segi dokumentasinya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah Mr. Eksportir menyediakan jasa layanan pengiriman domestik? Untuk saat ini, layanan domestik itu kita belum ada. Nah, tapi dengar-dengar kayaknya ada isu-isu gitu deh, share yang lagi booming banget saat ini. Isu apa nih? Isunya di Instagram, di YouTube, sama di WhatsApp kita. Jadi katanya ada yang mengatasnamakan Mr. Eksportir untuk pengiriman domestik. Nah, oleh karena itu sekalian aja kali ya di sini kita pengen kasih tahu untuk layanan domestik itu kita nggak ada. Jadi apabila ada yang mengatasnamakan Mr. Eksportir itu bohong atau penipuan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari YouTube Mr. Eksportir. Ada yang nanya nih, share, untuk ekspor ternak tuh bisa nggak sih kayak kelinci sama kambing? Nah, kalau bisa gimana caranya? Tentu bisa untuk ekspor ternak. Untuk ternak sendiri membutuhkan dokumen health certificate. Untuk mendapatkan dokumen ini harus dilakukan karantina dalam 1 hari. Kemudian kita akan mendapatkan dokumen tersebut. Jadi udah bisa ya untuk pengiriman live animalnya ya? Udah bisa. Oke, berarti karantinanya cepet nih, tinggal cuma sehari aja. Kita juga sering melakukan ekspor kelinci, bener, ke Pakistan dan masih banyak negara lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Di sini ada yang nanya join kelas ekspor dong. Mungkin bisa langsung dijelasin aja kali ya untuk yang kelas ekspornya gimana tuh, Chan? Untuk ekspor kelas tunggu aja di batch selanjutnya yaitu batch 3. Pantengin aja terus di Instagram kita dan di YouTube kita. Oke, jadi pantengin terus aja ya untuk channel YouTube kita Mr. Eksportir sama di Instagramnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan untuk ekspor daging broiler? Lalu bagaimana dengan kentang? Oke, jadi untuk
ekspor daging broiler memungkinkan nggak sih? Jawabannya memungkinkan. Nah, untuk dari segi dokumentasinya itu nanti harus membutuhkan dokumen HACCP dan dokumen health certificate. Dan dokumen HACCP sendiri itu harus dilengkapi sama si pemilik barang. Dan untuk selanjutnya itu udah bisa menggunakan servis dari kita. Dan untuk kentang bisa banget. Karena kentang masuk produk agrikultur, maka nanti membutuhkan dokumen fitosanitari. Gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Di sini apakah bisa ekspor rempah kurang dari 50 kg? Kemudian adakah syarat-syarat tertentu untuk ekspor vanilla bean? Oke. Jadi kalau untuk ekspor itu udah bisa dimulai dari 1 kilo. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu si pemilik barangnya hanya menyiapkan data diri berupa NPWP atau KTP. Dan untuk selebihnya izin ekspornya itu bisa kita lengkapi. Dan juga untuk pengiriman barangnya kita bisa bantu juga. Gitu. Dan untuk vanilla bean ya, yang kedua. Dan untuk yang vanilla bean karena produknya termasuk produk pertanian, nanti membutuhkan dokumen fitosanitari. Nah, untuk mendapatkan fitosanitari sendiri, si barangnya itu nanti akan dibawa ke karantina tumbuhan untuk proses inspeksi. Setelah inspeksi, si barang udah siap layak untuk diekspor. Kayak gitu, Share. Nah, gimana Kak? Pertanyaannya menarik kan? Menarik banget dong. Oh ya, cukup sekian untuk Q&A pada kali ini. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab di Q&A selanjutnya. Dan untuk sobat ekspor semuanya, jika ada yang menanyakan layanan kami, bisa cek di website kita di mrexportir.com dan klik kontak us dan bisa hubungi nomor kontak yang tertera di sana. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed kita yaitu Mr. Exportir. Dan jangan lupa juga untuk para sobat ekspor untuk subscribe channel YouTube kita di Mr. Exportir. Jangan lupa untuk komen, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.